supaya tidak saling mencurigai, supaya tidak jadi opini, setiap orang memberikan opini, bahkan tidak jarang melalui media sosial saling menuduh. Ya Pak, hari ini tuh apa sih yang Hari ini kami pun dadakan diundang, kelihatannya untuk diklarifikasi saja, para saksi diklarifikasi oleh pihak kepolisian. Jadi ada beberapa hal tadi yang diklarifikasi, mengenai teknisnya lebih baik ditanyakan ke pihak kepolisian yang diklarifikasinya. Tapi kita hanya diminta menghadirkan saksi-saksi dan semuanya kita hadirkan, termasuk Pak Yosep, anaknya, Ibu Mimin dan anaknya kita hadirkan di sini hari ini. Itu saja. Apa saja sih yang dilakukan tadi? Selain klarifikasi, yang dilihat ada anjing pajak juga itu. Nah, mengenai teknis itu lebih baik nanti tanyakan ke Ibu Kapolres apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya tidak mau mendahului pihak Kapolres dalam penyampaian mengenai materi tadi yang dilakukan di TKP. Yang saya tahu klien saya sudah bisa pulang ke rumahnya masing-masing, dan kita berharap secepatnya dari apa yang dilakukan hari ini segera terbongkar siapa pelaku dari pembunuhan yang terjadi 2 minggu yang lalu itu. Kondisinya seperti apa ayamnya? Gimana? Kondisi saat ini? Ya, kalau secara fisik sehat, tapi jelas kalau misalnya secara psikologis menghadapi permasalahan ini kan bukan hal yang mudah ya. Jadi saya pikir ada kekhawatiran, kemungkinan pikiran juga banyak lah dengan kondisi seperti ini, apalagi Pak Yosep masih berduka, kemudian diperiksa berulang kali, tentunya ini bukan hal yang mudah. Jadi sekali lagi kita berharap sesegera mungkin pihak kepolisian segera menyampaikan kepada publik supaya tidak saling mencurigai, supaya tidak jadi opini, setiap orang memberikan opini, bahkan tidak jarang melalui media sosial saling menuduh. Makanya kita berharap dengan klarifikasi ini segera mungkin pihak kepolisian menyampaikan supaya tidak terjadi fitnah. Ini yang paling penting. Kita juga sebagai masyarakat tentunya ingin mengetahui bagaimana kebenarannya nantinya. Itu yang kita harapkan, segera mungkin polisi segera mengumumkan siapapun tersangka dalam pelaku pembunuhan di Ciseti ini. Sampai saat ini masih kooperatif kan? Apanya? Masih kooperatif. Kalau dari pihak kami, klien kami sangat kooperatif. Kapanpun dibutuhkan untuk pemeriksaan, kapanpun dibutuhkan untuk memberikan keterangan seperti hari ini, kita lakukan. Jadi begini, jadi Kedi Kolobnya bukan perempuan ya, kalau di Lembang itu laki-laki semua. Jadi memang pagi-pagi jam 6.58 sebelum nyampe ke rumah di sini, Pak Yosep itu menghubungi Kedi yang di Lembang. Nah, kalau memang itu diperlukan untuk penyidikan nanti, kita hadirkan sebagai saksi bahwa Pak Yosep itu berjanji untuk ke lapang golok. Nah, artinya itu jam 6.58 ada di teleponnya, saya pun pegang teleponnya, ada bukti percakapannya di situ. Kalau memang Pak Yosep tahu ini jadi TKP, ngapain dulu pulang ke rumah kan? Dia bisa langsung saja pergi. Jadi jam 6.58 itu menelpon Kedi, mau mengambil stick golf yang ada di rumah ini, janjian untuk main golf di Lembang. Itu yang saya tahu menurut keterangan Pak Yosep. Pak, sedikit bisa dijelaskan sama Bapak terkait apa yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait polemik di luar ya? Ya. Mungkin dalam hal ini Bapak sebagai pengacaranya terkait pendampingan hukum yang diberikan oleh Bapak. Padahal kan secara kita berpikir adalah Pak Yosep itu adalah sebagai pihak keluarga korban. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Yang paling pasti begini, penunjukan Pak Yosep ke saya semata-mata salah satunya adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui saya seperti ini. Ya. Karena saya tahu persis beliau tidak dalam kondisi ditinggalkan istri dan anaknya, tentunya akan sulit menyampaikan setiap informasi. Selain memberikan bantuan hukum, advis hukum, saya juga mewakili beliau untuk menyampaikan setiap apa yang menjadi pertanyaan teman-teman seperti sekarang. Bisa dibayangkan nanti psikologisnya kalau setiap saat teman-teman ngejar informasi dari dia, bagaimana psikologisnya tentunya akan menjadi tambah tekanan lagi. Makanya salah satunya adalah jadi Pak Yosep meminta kepada saya untuk menyampaikan setiap informasi yang ditanyakan oleh teman-teman wartawan supaya tidak menjadi fitnah. Seperti hari ini kita luruskan.
Yang hadir di sini itu semuanya kooperatif, tidak ada paksaan, dan tadi saya dengar dari Pak Kasat juga supaya tidak saling mencurigai, biarkan polisi bekerja dengan baik. Masyarakat tunggu saja, bersabar, siapapun nanti tentunya kepolisian akan memutuskan berdasarkan hasil penyidikan dengan bukti-bukti yang ada, hasil puslapor, hasil olah TKP, keterangan saksi-saksi, tentunya itu akan dicocokkan sampai akhirnya berujung dengan keputusan dari pihak kepolisian. Kita tunggu bersama, kita doakan bersama semoga pelaku yang sesungguhnya segera tertangkap gitu kan. Sejauh ini sudah ada yang curiga belum? Itu bukan kapasitas saya, silakan saja tanya ke Ibu Kapolres ya. Pak Yosep sudah diperiksa berapa kali, Pak? Pak Yosep kalau dengan hari ini 4 kali, tapi hari ini kan tidak ada pemeriksaan. Dipanggil itu 4 kali pada hari kejadian, Jumat malam, kemudian hari Senin. Cukup ya? Oke, terima kasih Pak. Mimin sendiri, Pak, didampingi sama Bapak juga atau? Jadi begini, Ibu Mimin dan Pak Yosep itu kita damping berbarengan. Ketua tim untuk Pak Yosepnya saya, nah untuk Bu Mimin ini Fajar dan Robert. Jadi yang mendampingi Ibu Mimin itu Pak Fajar dengan Pak Robert. Kalau saya khusus Pak Yosep saja. Ya, cukup ya? Siap, Ya. Terima kasih.